Pemirsa, hujan deras di Jakarta tidak hanya membuat banjir menggenang, tapi juga membuat warganya was-was dengan pohon tumbang. Jadi, tetap waspada bagi warga yang hendak keluar rumah karena menurut BMKG, hujan akan berlangsung hingga 3 November mendatang. Warga Jakarta lagi-lagi diuji kesabaran mereka di setiap musim hujan. Guyuran hujan meski sesaat namun mampu membuat genangan banjir di sejumlah titik. Saat berbincang bersama jurnalis iNews, Reni Arumsari, Gubernur Jakarta Pramono Anung menekankan komitmennya mengatasi banjir lewat program normalisasi Kali Ciliwung. Yang sering terjadi masalah itu adalah banjir kiriman. Dan banjir kiriman input yang paling utama itu Ciliwung. Maka kenapa kemudian Ciliwung kita lakukan normalisasi dan saya sudah mengeluarkan penlocknya. Kita sudah melakukan mulai pembebasannya. Mudah-mudahan tahun ini untuk normalisasi Ciliwung sudah kita lakukan. Belum selesai masalah banjir, kini pohon tumbang turut menjadi PR Pemda untuk dituntaskan. Dalam sepekan, pohon tumbang akibat hujan deras dan angin kencang di Jakarta tidak hanya membuat kerugian material, tetapi juga memakan korban jiwa. Korban pohon tumbang kini berhak mendapat santunan mulai dari maksimal 50 juta rupiah bagi korban meninggal dan 25 juta rupiah bagi korban material. Permohonan santunan hanya berlaku bagi pohon yang berada di lahan publik Pemprov Jakarta. Namun demikian, upaya antisipasi pohon tumbang telah dilakukan jauh sebelum musim hujan datang pada tahun ini. Dari Januari hingga Oktober tahun 2025, 61.000 lebih pohon di Jakarta telah dipangkas. Selain itu, kesehatan pohon juga diperiksa dan dipastikan dalam kondisi kuat, terutama ketika diterpa angin kencang. Di saat musim hujan melanda, kewaspadaan warga Jakarta kini harus lebih ditingkatkan lagi. Selain menghadapi banjir, warga juga harus awas terhadap pohon tumbang ketika cuaca mulai berubah. Tim Liputan iNews melaporkan. Akibat tingginya debit air hingga kini, Tanggul Baswedan di Jatipadang, Jakarta Selatan belum kunjung diperbaiki. Karung-karung pasir diletakkan di sekitar tembok jebol untuk menekan debit air sebagai solusi sementara. Banjir akibat jebolnya Tanggul Baswedan dengan ketinggian 40 hingga 60 cm masih menggenangi permukiman warga RT 03 RW 06 Jatipadang, Jakarta Selatan. Tingginya debit air membuat tanggul belum diperbaiki hingga kini. Meski demikian, petugas berupaya mengurangi debit air yang masuk ke permukiman dengan meletakkan karung-karung pasir di sekitar tembok tanggul yang jebol. Jadi ini progres hari keempat ya. Kita kolaborasi dengan PPSU ya, SDA sama PPSU. Kita fokusnya pertama untuk membendung ini dulu supaya ini air tidak masuk ke warga. Nah, setelah nanti PHB Kalipulo ya. Ini namanya PHB Kalipulo ya. Segmen Jatipadang. Kalau nanti airnya udah turun, baru kita mulai fisiknya kita masuk. Makanya kita udah siapkan material untuk langsir ke lokasi ini. Jadi nanti ketika ini udah surut, bisa kita langsung jalan penerapannya. Sementara akibat bencana banjir tersebut, beberapa warga mulai terserang gatal-gatal. Untuk menanggulangi hal tersebut, Kelurahan Jatipadang telah membuka posko kesehatan untuk mengobati warga terdampak. Kalau untuk obat-obatan memang puskesmas dari kemarin sudah turun. Dari hari Jumat sudah turun membuka posko, tapi memang sepertinya belum terinformasi, tapi sudah kita lakukan untuk nanti turun langsung ke rumah-rumah warga dari puskesmas. Di Masjid Ar-Ridwan, tempat posko pengungsi. Banjir yang menggenang menyebabkan warga sekitar sulit beraktivitas. 2 rumah yang dilaporkan rusak akibat genangan banjir yakni di RT 003 dan RT 004. Dari Jakarta, Dilami Aulia, Jaka Samsa Laksana, iNews melaporkan. Badan Klimatologi dan Geofisika mengeluarkan peringatan dini potensi hujan sedang hingga lebat terjadi pada sepekan ke depan. Diprediksi puncak musim hujan terjadi awal November hingga Februari 2026. Sesuai dengan prediksi sebelumnya yang disampaikan BMKG di bulan September, Oktober yang lalu, ya, dimulai di bulan November atau mulai hari ini hingga Februari, jadi November 2025 hingga Februari 2026. Jadi ini relatif berbeda signifikan dengan tahun-tahun sebelumnya. Puncak musim hujan itu biasanya tidak sepanjang ini ya. Jadi biasanya Desember, Januari atau Januari, Februari. Saat ini mulai
November hingga Februari, yaitu November 2025 hingga Februari 2026. Dengan pola umum pergerakan dari arah barat ke timur. Artinya terjadinya puncak musim hujan itu tidak serempak. Di bulan November diawali, puncak musim hujan ini diawali untuk wilayah Indonesia bagian barat itu November-Desember dan berkembang selanjutnya Indonesia Tengah hingga Timur itu di bulan Januari-Februari. Sementara itu, Hani Faisal Nurovic memastikan proses dekontaminasi kawasan terdampak paparan radiasi di Kabupaten Serang berjalan sesuai dengan rencana. Pemerintah pusat menargetkan seluruh titik tuntas dibersihkan paling lambat pada akhir November 2025. 5 titik dari total 12 titik area terkontaminasi cesium-137 yang berada di luar kawasan industri modern Cikande, Kabupaten Serang, Banten telah selesai didekontaminasi. Hal ini disampaikan Menteri Lingkungan Hidup Hani Faisal Nurovic usai mengunjungi warga di area relokasi bersama sejumlah petugas dari Badan Pengawas Tenaga Nuklir dan Badan Riset dan Inovasi Nasional di Cikande, Kabupaten Serang, Banten. Menurut Hanif, 5 titik lainnya masih menunggu proses penyementasian, sementara 2 lokasi tersisa menanti rekomendasi dari Badan Pengawas Tenaga Nuklir sebelum dilakukan pemagaran dan penyemenan. Sementara terkait kondisi warga yang sempat terpapar, Hanif memastikan sebagian besar sudah pulih dari kontaminasi radiasi. Sedangkan 22 perusahaan yang sebelumnya terindikasi terpapar radiasi telah dinyatakan bersih. Sama Ibu Bupati memastikan teman-teman kita yang direlokasi sementara dalam keadaan sehat, dan kami sedang mengupayakan bersama tim dan Satgas untuk segera memberesin dekontaminasi dari 12 titik dari seleknya, maka telah selesai 5 lokasi. Kemudian 5 lokasi lagi sedang menunggu di semen, sehingga masih tinggal 2. Yang 2 kita sedang nunggu desain dari Bapeten untuk dipagar, yang satunya sedang dikerjakan. Nah, kami minta batas waktu paling tidak ya sampai akhir November ini selesai, sehingga sudah tidak ada lagi yang perlu dikhawatirkan masyarakat. Berapa totalnya Pak terkait hewan itu? Hewan nanti akan ditangani oleh Pak Bupati, Ibu Bupati. Jadi semua hewan yang di sana yang diproyeksikan oleh tim ahli itu terpapar, maka kita akan ambil untuk dimusnahkan. Pemerintah saat ini masih memasang radiation portal monitoring selama beberapa pekan ke depan untuk memastikan tidak ada lagi deteksi radiasi baru. Seluruh limbah hasil dekontaminasi sementara disimpan di PT PMT. Tim Bareskrim Polri tengah menelusuri sumber paparan radiasi yang diperkirakan berasal dari 2 jalur, yakni impor scrap logam dan sumber domestik. Dari Serang, Banten, Maesa Apriandi, iNews melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, warga dihebohkan dengan penemuan seekor buaya raksasa seberat 1 ton di pinggir anak sungai dekat pemukiman di Kabupaten Indragiri Hilir, Riau. Warga beramai-ramai menangkap buaya raksasa tersebut. Tidak, buaya itu berikat aja mana? Warga digegerkan dengan penemuan seekor buaya raksasa sepanjang 7 meter di Desa Sungai Undan, Kecamatan Rete, Kabupaten Indragiri Hilir. Dengan tali besar, warga berjibaku menangkap buaya dengan berat 1 ton di sebuah parit yang terhubung dengan aliran sungai setempat. Penangkapan buaya ini pun menjadi tontonan warga. Setelah mendapat laporan dari masyarakat, polisi bersama aparat damkar mengevakuasi buaya ke kota Tembilahan. Berhasil menangkap seekor buaya yang ukurannya 7 meter, hampir 7 meter, dan beratnya sekitar 1 ton, dan diperkirakan usianya lebih daripada 50 tahun, bermain di sekitar pemukiman masyarakat. Rencananya buaya ini akan kita rawat karena ada beberapa bekas luka.
Hasil pemeriksaan sementara, ditemukan ada luka pada tubuh buaya sehingga dirawat sementara waktu di tempat penampungan khusus. Maraknya kemunculan buaya, masyarakat setempat diimbau untuk tetap waspada saat beraktivitas di sekitar sungai dan kawasan pesisir. Dari Kabupaten Indragiri Hilir Riau, Diki Kurniawan, iNews melaporkan. Dari buaya kita beralih ke kasus narkoba pemirsa. Onadio Leonardo menjalani pemeriksaan tes kesehatan di ruang Dokes Polres Jakarta Barat pada Minggu sore. Ona terbukti positif mengkonsumsi sabu, ekstasi, dan ganja. Dengan pengawalan polisi dan tangan terborgol, artis Onadio Leonardo menuju ruang Dokes Polres Jakarta Barat. Onadio menjalani serangkaian tes kesehatan yang meliputi tekanan darah, kondisi kejiwaan, dan tensi darah. Onat dinyatakan sehat dan terbukti positif mengkonsumsi sabu, ekstasi, dan ganja. Usai menjalani tes kesehatan, Onadio kembali menjalani pemeriksaan di ruang Satres Narkoba Polres Jakarta Barat. Tes cek urin sudah kita laksanakan pada hari Kamis siang di tanggal 30 dengan hasil cek urin yang bersangkutan positif mengandung narkotika. Positifnya narkoba apa? Ya. Jenis apa? Untuk amfetamin, metafetamin, dan THC. Dalam kasus ini, polisi menangkap 3 orang yakni Onadio Leonardo, istrinya Baby Priscilla, dan RK. Hanya Onat, Leonardo, dan RK yang positif narkoba. Sedangkan Baby Priscilla dipulangkan karena tak terbukti menggunakan narkoba.